Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Islam untuk disiplin ilmu. Di sini kami akan membahas materi tentang Islam dan kesehatan yang bertemakan berobat menggunakan air kencing. Kami berkelompokkan 4 orang. Yang pertama ada Yuda Yudhistira, kemudian ada saya pribadi, Pandu Futuhatul Firdaus, kemudian ada Ahmad Julfa, dan juga ada Muhammad Adikri. Sebelum ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu najis, kemudian macam-macamnya, sehingga masuk kepada materi klasifikasi bagaimana air kencing itu dikatakan najis, dan juga pembahasan terhadap bagaimana berobat menggunakan air kencing yang notabene-nya yaitu bersifat najis. Pengertian najis akan disampaikan oleh Yuda Yudhistira. Padanya dipersilahkan. Ya, baik. Kata najis berasal dari kata najisu yang jisu najsan, yang berarti sesuatu yang kotor. Dalam Kamus Lisanul Arab, Ibnu Manzur menyebutkan bahwa najis mencakup yaitu tinja manusia dan hewan serta hal-hal yang lain yang menimbulkan rasa jijik. Najis juga bisa diartikan sebagai sesuatu benda kotor yang mencegah sahnya ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat dan juga tawaf. Nah, selanjutnya ada najis menurut ulama mazhab. Yang pertama adalah pendapat dari ulama mazhab Malikiyah. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub mencatat dalam kitab Al-Mudawanah Al-Kubro, Imam Malik ini tidak secara rinci mencatat tentang najis karena ketika waktu itu pada zamannya pemahaman masyarakat tentang benda najis dan tidak najis telah menjadi umum meskipun tanpa adanya definisi yang spesifik seperti halnya dalam mazhab Hanafi. Jadi si masyarakat itu sudah tahulah yang najis atau tidak itu seperti apa, jadi tidak terlalu menjelaskannya secara rinci. Selanjutnya ada menurut pandangan ulama mazhab Syafi'iyah. Menurut Sulaiman bin Umar al-Ujaili dalam kitab Hasyiah al-Jamal, secara bahasa najis adalah sesuatu yang dipandang jijik, sedangkan menurut istilah menyebabkan sholat tidak sah selama tidak ada sebab yang meringankannya. Nah, lalu ada macam-macam najis akan dipaparkan oleh Ahmad Zulfa. Ya, selanjutnya ada macam-macam najis. Yang pertama ada najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Contohnya seperti pendapat Syafi'iyah dan Hanbalilah mengenai air kencing anak laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali ASI dari ibunya. Cara mensucikannya yaitu dengan hanya memercikan air ke tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua ada najis mutawasito atau najis sedang. Contohnya seperti darah, nanah, muntah, dan bangkai. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh tempat yang terkena najis dengan menggunakan air dengan menyiramnya. Yang ketiga ada najis mughalladho, yaitu najis berat. Contohnya seperti anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu dengan menggunakan tanah 7 kali yang salah satunya menggunakan air. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Azikri. Selanjutnya ada najis yang disepakati. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, yang pertama ada darah manusia, yang kedua ada kotoran manusia, yang ketiga ada mazi dan wadi, yang keempat ada darah hewan, yang kelima ada darah daging babi,
Dan yang keenam ada daging bangkai hewan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pandu. Lalu, mengapa air kencing dihukumi najis? Menurut pendapat kalangan Imam Syafi'i, menurut Qadhi Husain, mazhab kami bahwa apa yang keluar darinya seperti air kencing atau kotoran baik dari binatang yang dagingnya dimakan atau tidak. Nah, pendapat Syafi'iyah memandang air kencing itu dihukumi najis. Sebab menuturkan hadis Nabi SAW ketika Abu Hurairah berkata bahwasannya ada seorang Arab Baduy yang berdiri dan kencing di masjid. Lalu ada orang mengusirnya, maka Nabi bersabda, biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan. Nah, dari dalil inilah pendapat Imam Syafi'i menegaskan bahwa air kencing itu dihukumi najis baik hewan maupun manusia. Slide selanjutnya. Kemudian ada pendapat atau kalangan yang menghukumi bahwa air kencing itu tidak najis, yaitu pendapat kalangan Imam Malik. Imam Malik berdalil dari sebuah hadis Anas bin Malik, yaitu sebelum masjid-masjid dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing. Berarti pendapat kalangan Imam Malik menghukumi air kencing itu tidak najis karena pada waktu itu Rasulullah juga melakukan sholat di kandang kambing, yang mana kandang kambing itu terdapat kotoran hewan, baik kencingnya maupun kotoran hewan tersebut. Selanjutnya. Nah, kemudian ada hadis yang sangat diperselisihkan, yaitu sebagian kaum Uki dan Oroyena yang datang ke Madinah. Nah, di sini hadis dari Bukhari dan Muslim menegaskan bahwasannya ketika ada orang-orang Uki atau Oroyena datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah, sehingga mereka sakit. Kemudian Rasul juga memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Nah, hadis ini sangat berselisih atau menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Namun, ya ada dua kalangan pendapat ulama yang berselisih tentang hadis ini. Next, slide selanjutnya. Yang pertama ada kalangan Imam Syafi'i, yaitu pendapat Imam An-Nawawi. Sesungguhnya ketika seseorang mengalami sakit, maka mereka boleh atau diperbolehkan meminum kencing tersebut apabila tidak ada barang yang suci untuk menggantikannya. Namun ketika sudah ada barang yang suci untuk menggantikannya, maka mengonsumsi atau berobat menggunakan air kencing tersebut hukumnya haram. Next. Nah, yang kedua ada pendapat yang kontra terhadap pengobatan terhadap air kencing ini, yaitu pendapat Imam Malik. Imam Malik berdalih dari hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya, dan Dia menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Hadis ini menunjukkan adanya peringatan agar menjauhi penggunaan barang yang diharamkan atau mencakup benda najis sebagai pengobatan alternatif. Next. Nah, dari dua pendapat tersebut, seluruh ulama sepakat bahwasannya berobat menggunakan air kencing itu diharamkan. Namun, pendapat Imam Syafi'i membolehkan ketika penggunaan air kencing dalam pengobatan itu terdesak atau dalam keadaan darurat. Sedangkan Imam Malik tidak mengharamkannya karena setiap sesuatu yang bersifat najis maka hukumnya haram.
Seperti itu. Maka dari dua pendapat di atas, kelompok kami berpendapat setuju atas pengobatan dengan air kencing najis dengan syarat dalam keadaan darurat. Sebagaimana tercantum dalam salah satu maqasidus syariah yaitu hifdun nafsi, karena kepentingan atau maslahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada menjauhi benda-benda najis. Nah, ini sesuai juga dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Innama harrama alaikumul maitata wad dama wal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman iturra ghaira bagin wala adin fala isma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya diharamkan hanyalah bangkai, darah, kemudian hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, namun pamanitur rogoyro bagin, barang siapa yang berada dalam keadaan darurat, wala adin dan tidak tersengaja dan juga tidak melampaui batas, pala isma alaih, tidak ada dosa baginya untuk mengkonsumsi barang-barang najis tersebut. Dan ini juga sesuai dengan usul fikih, ya ini ad-daruratu tubihul mahdurat. Kaidah usul fikih ini bermakna bahwasannya ketika dalam keadaan darurat, kita boleh menggunakan barang-barang yang dilarang. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami tentang menggunakan air kencing dalam pengobatan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.